umrah di situ dibimbing oleh pembimbingnya. Jadi ibu-ibu tidak disibukkan dengan membaca buku masing-masing ketika tawaf. Kalau mau baca buku silahkan baca buku doa-doa itu yang sudah dibagikan, silahkan dibaca. Di mana dibaca? Di bis, di perjalanan, di hotel sebelum berangkat, silahkan dibaca. Tapi ketika kita tawaf, maka fokuskan mata kita memandang Ka'bah. Fokuskan memandang Ka'bah. Kenapa? Ketika mata kita memandang Ka'bah, Allah kasih karunia 20 karunia. Allah angkat derajat kita 20 dan Allah kuburkan 20 keburukan kita. Bagi siapa? Bagi mata-mata yang memandang Ka'bah. Begitu juga pada saat tawaf, Allah kasih lagi berapa? 60 derajat. Allah angkat 60 derajat. Allah gugurkan 60 keburukan dan Allah kasih 60 karunia. Sudah tawaf dan memandang Ka'bah dapat 80. Ya. 80 apa? 80 karunia, 80 keburukan digugurkan dan 80 apa? Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawaf nanti kita salat lagi. Salat sunnah setelah tawaf namanya. Dikasih lagi 40 sama Allah. Ya, jadi yang 40 karunia dikasih, diangkat derajat 40 derajat dan juga digugurkan 40 keburukan. Intinya kita memandang Ka'bah dan tawaf setelah tawaf kita sholat itu 120 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang diangkat oleh Allah berapa, Bu? 120. Digugurkan keburukan berapa? 120. Dan dikasih karunia berapa? 120 karunia. Itu luar biasa. Sudahlah pahala kita mulai algoritma itu bertambah, algoritma pahala bertambah. Kemudian derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat derajat kita. Ya. Siapa yang mau mengangkat derajat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tawaf saja diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandang Ka'bah diangkat derajat dan sholat juga setelah tawaf diangkat derajat. Itu nikmatnya kita berada di depan Ka'bah atau sekitar Ka'bah ataupun kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu ya. Jadi ya setelah kita niat bibir Ali ya baru kita menuju kota Makkah. Artinya ihram itu di situ ada niat ya mengenakan pakaian ihram di mana di miqat. Intinya ihram itu apa? Ya niat di miqat sudah mengenakan pakaian ihram. Nah, gitu. Atau sudah mengenakan pakaian ihram beserta niat di miqat. Itu sudah selesai satu rukun daripada rukun umrah sudah kita kerjakan. Nah barulah yang tadi anjuran-anjuran sunnah-sunnah itu ya menjadi larangan. Artinya larangan ini bukan larangan syariat ya. Kalau syariat melarang sudah terus berlaku saja. Ketika dalam larangan-larangan ihram dia tetap berlaku, bahkan ditekankan lagi. Seperti apa? Menguntak, mengumpat, menghardik, mencela, mencaci, menghina. Itu kan memang syariat yang melarang, Bu ya. Ketika dia menjadi larangan ihram, maka lebih lagi dilarang. Itu terkait di mana? Terkait semuanya di lisan. Lisan semuanya. Wala rafata, wala fusuqa, wala jidala. Tidak boleh kita berkata-kata mesra, berkata-kata mesum, berkata-kata yang memaksudkan hasrat, ya. Berkata-kata yang berkaitan dengan lesbian, ya. Itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mencela, mencaci, menghina. Kemudian wala jidala, tidak boleh berdebat, bertengkar, ya. Boleh beradu hantam dengan kata-kata saling umpat, saling celah, saling hina, nah gitu nggak boleh. Nah itu semuanya di lisan. Maka intinya umrah itu salah satu di antara penekanannya itu jaga lisan kita. Jangan sekate-kate lah, gitu ya. Jangan seumbar kata. Maka kita harus jaga lisan kita. Karena